Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas supervised learning. Oke, supervised learning yaitu support vector machine. Oke, yang pertama adalah definisi dan tujuan. Definisi SVM, support vector machine, yaitu adalah algoritma supervised learning yang sangat kuat atau powerful dan useful atau serbaguna. SVM bekerja dengan mencari batas keputusan dedication boundary atau yang kita sebut dedication boundary yang paling optimal untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Lalu batas keputusan itu disebut dengan hyperplane. Jadi batas keputusan atau decision boundary itu disebut dengan hyperplane. Lalu tujuan SVM dalam tugas klasifikasi, tujuan utama SVM itu adalah menentukan hyperplane yang tidak hanya memisahkan data ke dalam kelas yang benar, tetapi juga memiliki margin jarak terbesar antara hyperplane dan titik data terdekat seperti kelas. Lalu di sini komponen utama dari SVM itu adalah yang pertama itu hyperplane, yang kedua itu adalah margin, yang ketiga adalah support vector. Nah, yang pertama hyperplane dalam ruang fitur n sama dengan dimensi, hyperplane adalah bidang datar per dimensi n-1 yang berfungsi sebagai batas keputusan untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Lalu komponen utama yang kedua itu adalah margin. Margin itu adalah area di sekitar hyperplane yang dibatasi oleh dua garis paralel dalam 2D atau dua bidang paralel dalam 3D yang melewati titik data terdekat dari setiap kelas. Lalu support vector adalah yaitu titik-titik data dari setiap kelas yang terletak paling dekat dengan hyperplane dan berada tepat di atas batas margin. Gambarannya nih, gambarnya nah ini ilustrasi hyperplane, margin dan support vector di linear SVM. Nah, kita lihat definisi dari hyperplane dalam ruang fitur bidang datar binaris yang berfungsi sebagai batas keputusan untuk memisahkan data. Jadi garis ini yang akan memisahkan antara dua data kelas ini disebut dengan hyperplane. Lalu area di sekitar hyperplane yang dibatasi oleh dua garis paralel dalam 2D dan dua bidang paralel yang melewati titik data terdekat dari setiap kelas. Nah, itu disebut dengan margin. Margin itu apa? Nah, ini. Nah, yang kosong ini yang ada di sekitar hyperplane itu disebut dengan margin. Nah, lalu ini ada support vector. Nah, yang mana support vector itu adalah titik-titik data dari setiap kelas yang terletak paling dekat dengan hyperplane dan berada tepat di atas batas margin. Jadi titik-titik yang tepat berada di batas margin. Nah, batas margin itu adalah ini garis putus. Nah, ini adalah support vector yang berada di atas batas margin, dan ini adalah support vector untuk bagian sebelahnya. Lalu di sini ada intuisi SVM. Jadi yang pertama pertama adalah memisahkan kelas dengan jelas tujuan. Memisahkan kelas dengan jelas. Tujuan pertamanya adalah untuk menentukan hyperplane yang mampu memisahkan titik-titik data dari kelas yang berbeda dengan gambar. Lalu yang kedua, fokus pada support vector. SVM tidak dipengaruhi oleh semua titik data dalam pelatihan.
Jadi SVM akan berusaha menarik garis yang berada sejauh mungkin dari kelereng, jadi sejauh mungkin dari data-data terdekat ke dua kelompok. Jadi ini seperti memberikan ruang kosong yang lebar di sisi garis. Jadi data-data yang paling dekat dengan garis itu yang disebut dengan support vector. Nah, jika Anda mengunggah posisi data-data ini, garis pemisah mungkin akan berubah. Tetapi jika mengubah posisi kelereng lain yang jauh dari garis, kemungkinan garis pemisah tidak akan terpengaruh. Nah, lanjut. Yaitu adalah kernel trick. Jadi kernel trick itu adalah teknik yang sangat kuat untuk memungkinkan SVM untuk menangani masalah klasifikasi dan regresi dengan batas keputusan non-linear dengan cara yang efisien, tanpa harus secara eksplisit bekerja dengan ruang fitur berdimensi tinggi. Pemilihan fungsi kernel yang tepat sangat penting untuk kinerja model SVM pada data non-linear. Lah di sini ada kapan memilih SVM. Nah, jadi SVM support vector machine itu dipilih ketika Anda memiliki data yang berdimensi tinggi. Lalu yang kedua itu ketika batas keputusan mungkin non-linear. Lalu yang ketiga ketika ingin fokus pada akurasi dan generalisasi dan memiliki sumber daya komputasi yang cukup untuk pelatihan. Lalu yang terakhir adalah kita memilih SVM itu ketika interpretasi model bukan prioritas utama. Baik, terima kasih. Kita akan selanjutnya adalah penerapan SVM studi kasus di dataset Titanic. Jadi mahasiswa menjelaskan proses implementasi secara naratif dan menunjukkan hasil training dan evaluasi model. Deskripsi. Nah, yang pertama, deskripsikan dataset Titanic ya. Jadi targetnya itu adalah survivor 1, yaitu selamat, 0 dan tidak selamat. Jadi ini terdapat fitur-fitur pada dataset Titanic. Di sini ada kolom dan tipe datanya. Passenger ID itu berarti integer, P class yaitu integer, name itu string, kolom sec itu adalah string, kolom h itu float. Jadi kolom zip sp adalah integer, kolom ports itu integer, kolom tiket itu string, kolom fare itu float, kolom cabin string, dan kolom embarked itu adalah string. Nah, untuk langkah yang kedua, langkah-langkah umum implementasi. Jadi yang pertama kita adalah import library dataset. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan import dataset, yang mana datasetnya itu kita akan menggunakan dataset skitlearn. Kita akan menggunakan skitlearn, lalu kita akan menggunakan NumPy itu library yang sangat populer lah, Panda. Lalu skitlearn ini adalah library machine learning. Lalu kita akan menggunakan NumPy. Jadi NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik di Python. Lalu selanjutnya dua adalah proses itu adalah ada handle missing value, ada encode categorical, yaitu ada, lalu di sini ada split data, training dan testing, lalu ada fitur scaling, ada pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default, dan evaluasi hasil akurasi. Lalu di sini pertama kita akan melakukan pemrosesan, yaitu handling value. Nah, langkah untuk
implementasi. B. Pemrosesan handling value. Nah, ini adalah kode yang saya jalankan untuk menganukan handling missing value. Nah, di sini muncul sebuah pesan, yaitu jumlah missing value per kolom. Jadi jumlah missing value per kolom itu ada di age kabin, ada dengan 687 kolom yang kosong, lalu embarked. Nah, setelah itu kita akan menang ini missing volume kolom H dengan imputasi median. Di sini di kolom H kita melakukan imputasi karena dia merupakan dataset. Kita lihat di sini H itu datasetnya itu float. Nah, berarti itu masih bisa dengan angka. Jadi kita melakukan imputasi dengan median. Jadi di sini kita lihat bahwa kolom X jumlah missing value-nya itu sekitar 177. Jadi kita tidak bisa menghapus baris-baris tersebut, yaitu karena bisa mengurangi ukuran dataset kita. Nah, jadi sebagai gantinya kita akan menggunakan metode imputasi seperti mengisi nilai yang hilang dengan nilai rata-rata atau median di kolom H. Nah, di sini nilai median dari kolom H adalah 28,0. Jumlah missing value pada kolom H setelah imputasi adalah 0. H. Nah, ini isinya semuanya di sini ada. Yaitu median itu rata-ratanya itu adalah 28 tahun. Lalu selanjutnya kita akan menghapus kolom cabin karena missing value di angka 77. Nah, itu karena missing value yang tadi ada berapa? Kita lihat di sini ada 687. Nah, itu data yang terisi berarti itu sangat-sangat sedikit. Jadi kita akan melakukan penghapusan, yaitu kan data sebagian besar data hilang. Jadi kolom ini tidak memberikan informasi yang signifikan dan tidak dapat diandalkan untuk model machine learning. Lalu kita akan menghapus kolom cabin karena missing value-nya itu di angka 77. Oke. Nah, ini kita akan menangani missing value dengan embarked dengan imputasi modus. Nah, di sini karena modusnya sangat sedikit, yaitu missing value-nya itu hanya 2 dan sekian banyak baris memiliki nilai yang jadi jadi kita akan untuk mengisi datanya dengan modus itu untuk mempertahankan semua data yang ada karena hanya sedikit data yang hilang. Nah, di sini kita akan menghapus kolom name dan kolom tiket. Jadi alasannya itu jika kita melakukan, karena nama dan tiketnya adalah string, jika kita melakukan penanganannya itu adalah dengan encode jika dia bertipe data string atau karakter. Nah, setelah pertimbangan, jadi jika kita melakukan encode dengan nama, yaitu akan menjadi angka yang kemungkinan tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi model karena setiap nama itu unik, sama seperti kolom sec. Ide itu juga memiliki kebanyakan itu adalah ini menghapus kolom name dan tiket. Ini sekaligus 2 ya, jadi kita akan langsung menghapus kolom name dan tiket karena dua-duanya unik. Lalu selanjutnya kita akan mengadd code kolom sec dengan label encoding. Jadi di sec ini kan hanya terdiri dari 2 kategori, yaitu male or female atau laki-laki atau perempuan. Jadi dan datanya itu adalah string, kita akan melakukan encode dengan label encoding.
Jadi kita bisa menggunakan label encoding untuk mengubahnya menjadi male seandainya 0 dan female menjadi 1, atau sebaliknya. Nah itu, atau seperti itu kita akan melakukannya menjadi 0 dan 1. Lalu selanjutnya kita melakukan encode di dalam mmarket dengan one hot encoded. Jadi kita memilih melakukan one hot encode di kolom mmarket ini, jadi karena datanya itu data itu nominalnya dengan lebih dari 2 kategori dan tidak ada urutan intristik. Jadi one hot encoding ini adalah itu yang kita pilih yang lebih tepat. Jadi ini akan membuat kolom biner baru untuk siap pelabuhan, misalnya itu di sini. Nah, ada mbarket C, mbarket Q, dan mbarket S. No. Mbarket Q dan mbarket S. Lalu kita di sini akan menyimpan datanya setelah pre-processing. Lalu di sini kita akan split data training dan testing. Nah, kita akan menjalankan kode ini untuk melakukan training dan testing. Lalu di fitur scaling kita akan menggunakan standar scaler. Nah, ini hasil yang sudah di scaler. Lalu ini adalah visualisasinya. Ini udah distribusi umur, var, dan p class sebelum scaling. Memiliki sedikit perubahan di visualisasi ini. Lalu selanjutnya adalah pelatihan model menggunakan SVC dengan kernel default. Nah, di sini jadi selama proses pelatihan model SVC ini akan berusaha menemukan hyperplane dengan SVC yang optimal untuk memisahkan kelas-kelas dalam data berdasarkan kernel RBF. Nah, lalu selanjutnya yaitu C, evaluasi dan visualisasi hasil. Bagaimana nilai akurasinya? Akurasi model SVC pada data pengujian 0,8100. Jadi pada data ini akurasinya adalah 0,881 atau bisa disebut dengan 81%. 81% nilai hasil akurasinya. Jadi ini adalah berarti model kita berhasil memprediksi dengan benar sekitar 81% dan total penumpang dalam dataset pengujian. Lalu situ adalah bagaimana hasil dari confusion metric. Nah, metric confusion di sini nilai aktual dan nilai prediksi. Jadi di sini prediksinya tidak selamat, ternyata selamat. Itu ada 22, prediksi itu selamat, lalu tidak selamat, ternyata ada 22. Terus selamat ada 52 dan selamat itu adalah 52. Di sini tidak selamat dan ternyata aktual itu tidak selamat, itu 93. Lalu di sini ada selamat, di nilai prediksinya itu selamat itu udah 12 dan tidak selamat ternyata yang adalah 12. Nah, selanjutnya apa yang disimpulkan dari classification report ya? Jadi model kita itu menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan akurasi sekitar 81% pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi untuk penumpang yang tidak selamat kelas 0, model memiliki recall yang lebih tinggi yaitu 89% dibandingkan dengan penumpang yang selamat kelas 1 dengan recall 70%. Jadi ini berarti model lebih baik dalam mengidentifikasi penumpang yang tidak selamat daripada yang selamat. Nah, itulah hasilnya. Kita akan lanjut ke terakhir, D,
refleksi atau pertanyaan diskusi. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini Titanic, bagaimana SVM menemukannya, dan apa artinya terhadap kebutuhan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Seperti yang di PPT saya, berdasarkan definisi, SVM itu adalah algoritma supervised learning yang sangat kuat dan useful. Jadi SVM itu bekerja dengan cari batas keputusan, itu mencari decision boundary atau yang kita sebut hyperplane. Jadi yang paling optimal untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Lalu singkatnya itu, jadi dalam kasus Titanic ini, hyperplane adalah batas keputusan multidimensional yang dipelajari oleh SVM. Jadi untuk memisahkan penumpang yang selamat dari yang tidak selamat berdasarkan fitur-fitur yang ada. Lalu mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SVM? Jadi calling fitur, jadi itu adalah langkah yang paling penting sebelum kita melatih data model, yaitu gunakan model SVM, yaitu untuk memastikan bahwa semua fitur itu diperlakukan secara adil oleh algoritma perhitungan jarak dan margin tidak didominasi oleh fitur berskala besar. Lalu proses optimalisasi berjalan efisien dan kinerja model secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih stabil. Apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Jadi pemilihan kernel adalah langkah krusial dalam membangun model. Jadi kernel yang tepat itu tuh memungkinkan sebuah model untuk menangkap pola yang mendasari data, menghasilkan batas keputusan yang optimal dan mencapai performa yang baik. Apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibandingkan model lain? Ini sudah saya. Nah ini, jadi ini kapan memilih ya, jadi kita tuh memilih itu ya sama, ini keunggulannya itu mana ini ya, hapus kan? Coba kita lihat dulu. Hilang. Ini. Jadi pertanyaannya itu tadi, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Jadi kelebihannya itu adalah dalam konteks tugas klasifikasi ini, di kelebihan itu ketika Anda memiliki data yang berdimensi tinggi. Nah itu kelebihannya, ketika Anda memiliki data yang berdimensi tinggi itu cocok untuk memilih SVM. Nah ketika batas keputusan mungkin non linear, nah itu bagus untuk memilih SVM. Jadi lalu ketika ingin fokus pada akurasi dan generalisasi, nah ketika kita fokusnya hanya akurasi dan generalisasi, lebih baik kita memilih menggunakan SVM. Lalu jadi ketika interpretasi model bukanlah prioritas utama, itu adalah kelebihan dari SVM. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.